Nah, sekarang kita akan buat paragraf di HTML. Ya, gimana sih caranya, teman-teman? Sebenarnya tadi kita juga udah dijelaskan ya, cuman lebih singkat lagi, mungkin lebih struktural lagi dengan buku ini, mengikuti buku gitu ya. Oke, langsung aja kita silakan simak di sini. Di sini diperintahkan untuk alignment. Artinya apa? Artinya tata letak ya. Sama seperti tadi kita udah jelaskan di awal-awal video. Nah, kita tidak ada salahnya untuk belajar kembali. Nah, kita ada justify. Justify itu untuk merapikan semua kata, sub semuanya. Jadi seperti ini nih. Nah, rapi nantinya. Kanan kiri justify itu ya. Nah, sini ada contoh. Ya, kita bisa pakai aja contoh ini. Nah, jangan lupa di setiap HTML kita menggunakan doctype. Dokumen HTML artinya doctype ini ya. Nah, maka kita simpan saja. Apa namanya? Hidayat 3 ya. Hidayat 3 saja. Ini HTML karena memang format kita yang kita gunakan sekarang adalah HTML. Headnya paragraf, oke. Headnya misal cerita pendek ya. Cerita pendek. Nah, kita simpan. Kita buka, kita Hidayat 3 ya di sini. Ini kita udah hiraukan saja teman-teman karena memang udah mungkin paham teman-teman juga. Hidayat 3. Nah, di sini ini merupakan penulisan paragraf. Di sini belajar format teks ya, masih format teks. Kita simpan dulu. Oh, sorry, hidayat 3 ya. Bukan 2. Nah, ini cerita pendek. Nah, kita bisa buatkan di sini contoh. Kita contohnya apa ya? Buat judul dulu ya, atau untuk paragraf dan strong itu sama. Bold sama strong itu sama. Kita buat heading 1 dulu. H1 atau heading 1. Ini tuh contoh judul. Judulnya apa? Cerita hidupku. Cerita hidupku. Nah, kita simpan. Nah, kita buka di sini. Cerita hidupku. Nah, ini adalah kita bikin paragrafnya di sini. V di sininya karena P itu artinya paragraf, mungkin teman-teman udah tahu juga, maka kita tulis di sini. Cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari seseorang yang bermimpi. Itu aja. Nah, kita simpan. Yang kita buka di sini. Nah, cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari seorang yang bermimpi besar gitu ya. Besar gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, di sini terserah teman-teman mau pakai paragraf lagi. Dia adalah seorang anak petani yang bermimpi menjadi TNI. Oke, kita simpan. Nah, jadilah seperti ini. Judul cerita hidupku. Nanti kita gunakan CSS untuk merapikan jenis tulisan, menambahkan pernak-pernik dan sebagainya. Karena kita masih di HTML, dalam buku belum kelar ya, satu buku itu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada v-alignment left, merupakan dokumen HTML v gitu ya. Alignment left ini tadi ya, kita bisa gunakan alignment
center, left, atau apa gitu ya. Untuk tata letak ya, jenis paragrafnya. Nah, untuk ini kan tadi di H ya, di healing kita belajar. Nah, sekarang bedanya adalah di paragraf. Di paragraf kita gunakan alignment juga. Contoh kita gunakan alignment. Alignment sama dengan mau di mana nih? Mau left apa? Seperti apa gitu. Oke, kita left seperti tadi ya. Kita simpan. Kita buka di sini, kita tarik datanya. Nah, ini tetap di sini. Kalau center pasti di tengah. Atau just TP ya. Just TP. Just TV atau apa ya? Kata-katanya lupa. Apa tulisannya? Just TV pakai ya. Just TV. Oke. Just TV. Just TV. Just TV itu ya. Oke, kita simpan dulu, kita buka dulu. Nah, kalau Just TV ini dia akan menyesuaikan, teman-teman. Kita benahi benar nggak sih Just TV? Oh, alah, salah ya. Pakai F, kita simpan. Kita buka. Nah, sama saja. Dia akan menyesuaikan. Nah, biasanya yang harus kalian pahami atau kalian ketahui diantaranya yaitu pertama Just TV ya, Just TV seperti ini. Terus lagi left ya, alignment, left, right seperti ini. Just, left, right, dan apa ya? Udah segini aja cukup kayaknya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, center yang belum. Lupa tadi. Kita masukkan center. Yang harus kalian pahami ini aja, udah. Nah, untuk penambahannya biasanya dia digunakan di awal dari tag, temen ya. Kata orang mah digabung. Gitu. Oke, sini center ya. Nah, sebelum center ini kita harus paham juga di depannya itu kita harus menggunakan alignment. Alignment sama dengan terus kita gunakan ini deh. Just TV. Terus lagi apa datanya itu ya. Misal di sini kita ambil paragraf berarti V-nya tuh alignment. Atau kita mau pakai heading juga nggak apa-apa, heading 1 alignment. Karena seperti itu. Nah, berarti di belakangnya apa? Berarti di belakangnya H1. Sesuaikan gitu ya. Misal sini diet. Nah, kita buka di sini. Gede banget kan sama kayak judul. Karena di H1. Oke. Cerita hidup ya. Ini hapus aja kali ya. Udah paham ya. Nah, udah seperti ini. Udah kita buat kalimat, paragraf. Maka kita lanjut ke berikutnya. Nah, supaya seperti ini seperti apa ya? Kita gunakan tadi just TV, center, left, mind gitu ya. Sorry, mind nggak tahu. Pakai nggak sih kalau mind? Kalau dulu sih, oh nggak ada. Berarti langsung itu aja. Apa namanya? Center itu sebelah kiri. Atau just TV teman-teman. Ya,
Nah, sekarang kita membuat TR. TR ini berfungsi untuk membuat tabel pada HTML. Kita akan buat tabel HTML. Tentunya kita buat atau kita hapus saja yang ini. Kita hapus saja ya. Kita buat baru gitu. Nah, kita copy aja yang udah ada. Untuk tabel ini biasanya kita menggunakan apa? Rumus TR, teman-teman. Ya, kita masukkan dulu rumusnya, kita simpan ya. Dokumen berapa ini jadinya? Hidayat 4 ya. Kita belajar keempat HTML. Kita formatnya HTML. Kalau kita tarik nih, hasilnya akan seperti apa? Kita cek dulu. Kita hapus aja yang ini ya. Karena itu kan buat paragraf. Nah, ini ya, kolom 1 2 3 4. Ini untuk pembuatan kolom, teman-teman. Misal di sini kolom nama gitu ya. Kolom nama misal. Terus jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin. Kelas lah ya kalau mau sekolah. Kelas. Kita bongkar di sini. Nah. Untuk menyesuaikan ini kita bisa menggunakan tadi. Nah, kita supaya kalian nggak terlalu pusing juga, kalian pakai spasi nih, pakai enter ya. Jadi jaraknya hanya untuk apa namanya tabel-tabelnya aja gitu. Belajar ini tuh lumayan pusing ya. Nah, ini ya. Ini namanya siapa? Di situ tabel keduanya ya. Tabel kedua namanya siapa nih? Misal pertama namanya Hidayat. Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki atau pria lah ya. Terus jenis kelaminnya kelasnya kelas X lah ya, atau kelas 9. Nah, kita cari di sini. Nah, seperti ini. Namanya Hidayat, dia jenis kelaminnya laki-laki, dia kelas 9 ya. Nah, kolomnya mau berapa banyak gitu. Nah, kita ini aja deh, copy paste aja dari sini. Misal di sini siapa ya? Salim lah ya. Nah, Salim ya. Terus ini juga biar nggak terlalu pusing lah. Banyak-banyak bikin kayak gini ya. Sini aja di copy paste lagi aja. Misal enggak lah ya. Nah, kita simpan, kita tarik ya datanya. Nah, udah seperti ini, maka kita buat apa lagi? Ini namanya table nih ya. Harus ada kata table-nya. Table ya. Kalau nggak ada kata table-nya maka dia akan berantakan. Table-nya border katanya. Tuh. Table-nya 1. Kalau kita tambahkan 2 misal. Kita coba. Nah, lemot juga ya. Nah, border itu artinya ini apa garis. Nah ya. Mau bergaris apa enggak nih? Kalau enggak ada garisnya enggak usah. Sekarang kita masuk ke teksnya. Mau alignment apa enggak? Mau rata tengah nih atau gimana? Salah satu ini contoh di nama ya, rata tengah aja ya. Rata tengah itu dinamakan apa kalau dalam bahasa HTML? Center.
TD center ya di sini. Alignment bisa juga. Alignment sama dengan center. Kita buka. Nah, dia di tengah. Yang lainnya mau di tengah enggak? Kalau mau di tengah juga ya. Oh, mau setelan dia. Nah, ini ya. Sekarang ke jenis kelamin. Kita tambahkan center aja nggak apa-apa kali ya. Biar rapi kelihatannya tuh. Nah, kita simpan. Kita ambil datanya. Nah, ini udah agak tengah ya. Oke. Tabel bordernya 1, 2, 3. Udah gitu aja cukup. Judul di awalnya kita ganti di sininya jadi tabel. Tabel atau tabel aja nggak apa-apa. Make tabel. Table ya, table. Jadi. Nah, kita belajar membuat ini titel judul. HTML, dokumen title-nya HTML, kita simpan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya, oke ini ada 3 kolom. Kemudian Andi ya udah ditambahin dong tadi kayak tadi. Kita langsung aja. Href ini untuk memberikan apa tadi? Untuk memberikan atau untuk memasukkan link pada teks atau hyperlink ya. Membuat list pada HTML, list daftar ya. Nah, tadi kita belajar tentang daftar. Daftar itu dia menggunakan li gitu ya. Bisa di bawahnya kali ya. Kita bikin. Tapi di bawah border ini. Di bawah tabel. Di bawah tabel kita gunakan ini untuk pembuatan apa namanya? Tombol apa? List ya. Nah, UL ini dia untuk list. List 1 misal siapa nih? Data kelas. Saya dataku. Nah, misal save saja. Nah, kita tarik data di sini. Nah, listnya seperti ini. Kalau memang di sininya huruf kecil ya, nggak sesuai, maka silakan ganti huruf besar. Kalau kita border bisa nggak sih? Apa? Upper. Alignment upper. Alignment itu letak ya. Ukuran size. Nah, set size-nya berapa? 2 misal. Kita simpan. Ini di sini. Data kelas. Kecilan area set size-nya itu misal 100. Tetap aja ya. Karena ini untuk daftar. Set size, oke. Upper. Oh, nggak bisa. Nah, ini daftar kan, nggak bisa kalau daftar. Oke, simpan lagi. Nah, ini ya, jadinya seperti ini.
data kelasnya huruf besar aja, data kelas. Kita simpan dataku, simpan ya. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk list udah ya. List itu artinya apa tadi? Ini masih dalam body ya, masih dalam tubuh ya. Karena ini bodinya di awal, body akhirnya di atas ya. Body awal, body akhirnya di bawah ya. Li itu untuk daftar ya, list. Nah, kalau tadi li ini untuk titik, maka kita gunakan huruf angka. Maka kalau untuk menggunakan angka, kita bisa menggunakan huruf li, gitu ya. Sini salah ya. Oh sorry, di sini ul. Ul itu dia untuk titik, maka untuk menjadi huruf atau suatu angka, nomor, maka kita akan menggunakan ol. Bukan lol, tapi ol. Kita simpan. Nah, kita akan cek. Nah, dia menjadi seperti ini. Daftar 1, 2, dan seterusnya. Salinya 2 tadi ya. Ini adalah li ketiga. Di ketiga dataku untukmu gitu ya. Simpan. Nah, 3 dia kan terus-terusan. OL gitu ya. Nah, sekarang kita membuat form pada HTML ya. Oke, input type text ya, kita buat form yang ini ya, input itu untuk bersifat menerima inputan ya, input text ya. Nah, ini tuh biasanya disandingkan dengan MySQL. Nah, jadi hati-hati. Untuk membuat form ini adalah tag form yang di dalamnya bisa berupa input, text tyra, option, dan select. Nah, oke, mungkin segini aja dulu karena waktunya udah panjang. Wow, lumayan 22 menit penjelasan segini juga karena memang pembuatan website itu butuh kesabaran dan waktu tentunya. Mungkin nanti kita akan belajar tentang membuat form dan langsung dimasukkan ke dalam query atau PHP atau MySQL atau JavaScript. Nah, tapi kalian harus pahami tentang ini dulu nantinya ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat ya semuanya. Bye bye.